Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Hari ini Bapak Ibu akan melaporkan terkait dengan eh, penelitian Bapak Ibu yang diterima di tahun 2024. Nanti efektif waktu untuk presentasi 10 menit ya. Silakan ditayangkan PowerPoint-nya atau mungkin produk hasil pengembangan risetnya. Mangga mulai saja dari Pak Dr. Muhammad Ali. Silakan Pak Ali, singkat padat. Oke, sudah tampil Pak Ali. Mangga. Suaranya kecil, Pak Ali. Enggak, Pak. Enggak. Oke, eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ketua LP2M, eh, Pak Kapus, Pak Muhib, dan Pak Doktor Fakih, dan teman-teman yang saya sampaikan. Alhamdulillah, kita bisa berkata, dan saya akan menceritakan beberapa hal tentang penelitian kami yang berkaitan dengan MOOC. Jadi penelitian kami berjudul Transformasi Pendidikan Islam Melalui Masif Open Online Course berbasis Open Islamic Education Research, Design, Analisis, dan Implementasi. Alhamdulillah, penelitian kami sudah berjalan dan kami sudah berdiskusi dengan beberapa teman, tokoh, serta diuji cobakan di kelas kecil. Jadi ini tahapan yang sudah kami lakukan, uji coba di lapangan pertama, ini testing, ini untuk start untuk start, dan tentunya penelitian ini perlu diuji cobakan di kelas besar dan perlu diimplementasikan di PJJ sebagai course. Dan yang belum kami lakukan adalah menguji cobakan di kelas besar dan evaluasi tentang efektivitasnya. Kalau diuji coba di kelas kecil itu sudah kami lakukan, ya. Sudah kami lakukan, sehingga tentunya kami mendapatkan informasi-informasi yang lebih relevan. Jadi ini hal yang ada di dalam MOOC, yakni sertifikasi, khusus, pelatihan, dan pendampingan. Nanti secara teknis produknya akan dipaparkan oleh Mas Yanto, dan desain MOOC ini ada 3 fitur, ya: web informasi, MOOC management, dan learning management. Web informasi akan memaparkan tentang berita dan informasi, pendaftaran atau registrasi mahasiswa atau orang luar yang akan ikut dalam kegiatan kursus tersebut. Sedangkan MOOC manajemen berkaitan dengan administrasi dan juga finansial user dan admin, di mana di sini dalam pengelolaan kursus itu tentunya ketika mahasiswa sudah mendaftar, maka dia akan memiliki password atau admin untuk masuk di kelas kursus tersebut. Nah, learning manajemennya merupakan learning proses, ada subfitur, ya, learning proses, digital content, dan merit serta sertifikat.
Jadi catatan sertifikat ini posisinya di akhir ketika sudah dinyatakan lulus dan dinilai oleh para dosen atau tutor, maka dia berhak mendapatkan sertifikat dan itu include semua di aplikasi masif maupun online course. Untuk produknya, kami persilakan Mas Rianto untuk menjelaskan secara detail. Stop sharing dulu paling. Sebentar, segini dulu ini. Kiranya teman-teman nanti bisa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penelitian ini, terutama dari Pak Kapus dan Ketua LPM, Ketua LP2M. Suaranya dibuka dulu, Mas Yanto. Belum kebuka di sini. Soundnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Rianto. Baik, Pak Mujib. Terkait dengan implementasi aplikasi MOOC itu sebenarnya sudah kita bangun, Pak Mujib. Nah, cuman seiring dengan pergantian domain itu kita melakukan perpindahan aplikasinya ke domain WinSSC ya, yang sebelumnya mooksehnojati.ac.id. Karena kita domainnya sudah pindah jadi di mook.winssc.ac.id. Nah, eh, sebelum saya paparkan ini, mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan aplikasi ini sudah dipublish di server sementara sebenarnya, Pak Mujib. Nah, sebenarnya itu kan kemarin kita sudah merencanakan di server khusus. Ternyata tadi menyambung Pak Mujib tadi ada suspend dari hosting untuk jurnal. Jadi kita rencananya hosting jurnal itu tidak pakai cloud ya. Jadi kita tarik ke server sendiri sehingga mau tidak mau yang gedenya harus buat jurnal. Jadi kita hanya yang ngalah, Pak Mujib. Jadi ini pakai eh, masih gabung dengan aplikasi yang lain. Nah, migrasi datanya juga kan belum semua dimigrasi ke Nokia yang WinSSC ini. Nah, di dalam aplikasi ke Pak Ali untuk front end usernya ini di alamat mock.winssc.ac.id, di mana di sini berlaku sebagai portal berita dan sistem administrasi untuk registrasi dan pendaftaran peserta secara mandiri. Nah, ini sebagai sebagai front end-nya. Nanti misalkan ini alhamdulillah ada Mas Wahyono nih, sedikit nyambung nanti di mock ini mungkin lebih banyak nanti akan digunakan oleh Mas Wahyono. Nah, di dalam mock ini nanti di dalamnya ada 4 segmentasi yang tadi udah jelasin Pak Ali. Yang pertama itu ada segmentasi sertifikasi ya. Jadi kalau misalkan pusat bimbingan karir ingin bekerja sama dengan BNSP atau terkait dengan sertifikasi apa, itu bisa menggunakan pelatihannya di mock ini seperti itu. Baik itu berbayar ataupun yang tidak berbayar. Nah, kemudian yang segmentasi kedua adalah kursus. Nah, kursus ini bedanya apa dengan sertifikasi? Nah, kalau kursus ini tidak bekerja sama dengan sertifikat kayak seperti BNSP gitu ya. Jadi sertifikatnya di lokal seperti itu. Kemudian ada pelatihan. Ini pelatihan lebih kepada life skill. Kemudian yang keempat ada pendampingan. Nah, eh, untuk administrasinya dan front end sistem informasinya di alamat
mock.winssc.ac.id. Jadi di sini kita bisa lihat, di sini nanti ada program-program apa yang ditawarkan gitu ya. Kemudian di sini ada halaman registrasi peserta. Nah, nanti peserta bisa mendaftarkan secara mandiri gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada sertifikasi yang berbayar, nanti di sini bisa dimasukkan ke berita dan informasi, bahwasanya dibuka pelatihan tentang ini dengan biaya administrasi sekian, durasi durasi apa? Durasi pelatihannya misalkan 4 minggu, nanti dia akan muncul di kolom berita yang di bawah sini, berita dan informasi di sini. Nah, kemudian di sini juga eh, di halaman web sistem informasinya juga di sini ada informasi terkait dengan fitur-fitur yang ada di dalam MOOC Senujati ini. Kemudian bagaimana cara apa namanya? Cara terlibat dalam MOOC Senujati MOOC WinSSC ini. Kemudian nanti di sini juga disediakan halaman testimoni ini bagi peserta yang sudah pernah mengikuti, nanti bagaimana pengalamannya dan lain-lain. Kemudian di sini ada di sini juga disediakan juga di sistem informasi terkait dengan frequently asked question. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang sering apa namanya ditanyakan ya seperti itu. Kemudian di sini juga kontaknya kita sediakan. Nanti di sini ada fitur WA juga di sini untuk bisa apa namanya berkorespondensi ya. Kemudian di apa namanya kita juga sediakan tombol untuk apa namanya untuk translate gitu ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi untuk apa namanya barangkali ada mahasiswa yang eh, asing gitu ya. Nah, di sini eh, tadi selain ada fitur berita dan informasi, ada pendaftaran peserta, di sini juga ada administrasi pendaftaran kursus. Kemudian di sini nanti eh, bagi peserta yang sudah mendaftar dan sudah di-approve nanti di halaman admin yang akan saya share setelah ini, nanti dia tinggal login kalau sudah di-approve. Nanti dia password dan lain-lain akan masuk ke lewat fitur pesan. Nah, di sini ada fitur login. Nah, di sini login ketika fitur login ini bisa masuk ke menu administrasi. Nah, ini menu administrasi untuk apa namanya? Ini bukan menu administrasi, ini menu apa namanya? Menu menu user. Nah, menu administrasi seperti ini. Jadi nanti akan masuk menu administrasinya. Nanti di sini ada beberapa menu, di mana di sini ada menu admisi, menu pendaftaran peserta. Nanti kalau ada peserta yang mendaftar, kursusnya apa, eh, nanti dia profile misalnya kita, kemudian masuk ke student di sini, ya. Nah, kemudian dia mengambil kursus terkait dengan apa. Kemudian di sini juga ada tutor. Kita bisa memasukkan tutornya. Nanti tutornya tinggal dipasangkan dia ngajar apa, kursus apa, pelatihan apa. Kemudian juga kita sediakan fitur juga untuk menambahkan administrasi, yaitu nanti dipegang oleh siapa si back-end-nya aplikasi ini dipegang oleh siapa, misalkan bimbingan karir atau misalkan oleh P2B atau misalkan oleh tim fakultas atau apa, ini nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian karena dari 4 segmentasi ini ada pendampingan ya, karena di MOOC itu kan bisa juga buat pendampingan gitu ya. Nah, karena kita sudah punya apa namanya, punya apa yang TK itu apa namanya, Full day school. full day school, itu bisa juga nanti digunakan fitur pendampingan. Ada orang tua juga bisa ngontrol, misalkan untuk apa namanya pendampingan buat anak-anak misalkan ini ke depannya gitu ya. Nah, nanti di sini kita juga bisa nambahkan subjek-subjek apa saja. Di sini misalkan kategori kursus atau kategori sertifikasi. Di sini ada sertifikasi apa saja kita bisa tambahkan. Nah, nanti kita bisa masukkan kurikulumnya di dalam sini. Kurikulum sertifikasi misalkan baca tulis Quran, kompetensi baca tulis Quran, sertifikasi editor jurnal misalkan kita masukkan kurikulumnya di sini. Kemudian nanti fitur-fitur yang ada di back-end-nya administrasi ini semuanya eh, sama halnya kita di e-administrasinya ya, e-administrasinya. Nah, eh, ketika kemudian si calon peserta kursus atau pelatihan itu sudah
mendaftar dan sudah di-approval, nanti mereka ketika login di ini, nah nanti diarahkannya ke halaman backend-nya user. Ini halaman backend usernya. Di sini ada siapa dia yang ngajarnya siapa gitu kan. Kemudian dia ngambil mata kuliah apa gitu, mata kursus apa di situ backend-nya. Nah, eh, setelah itu administrasi sudah berjalan, nanti dia juga bisa ngecek nih di sini jadwal terkait dengan jadwalnya, kemudian ada pesan apa dari dosen atau dari tutor gitu ya. Kemudian di sini bisa bisa apa namanya bisa langsung dikirimkan oleh si tutor yang bersangkutan, misalkan dia lupa password ataupun dari administrator misalkan ke peserta gitu kan, misalkan ada kekurangan apa namanya aktivitas yang belum dipenuhi. Nah, kemudian fitur yang selanjutnya adalah ketika administrasi sudah selesai, maka mereka akan masuk ke dalam learning management ya, karena MOOC ini kan base-nya learning management ya, tapi di open. Nah, nanti mereka aktivitas belajar mengajarnya mereka akan ada di learning management seperti ini. Duh, baterainya habis lagi. Nah, di learning management mereka beraktivitas di sini. Nah, nanti base-nya karena berupa penyelesaian activity, nah nanti eh, sama halnya di Moodle ya, atau sama halnya di yang kita pernah gunakan yang di DAML atau di fitur-fitur LMS dimanapun, itu kalau untuk mock di sini base-nya base penyelesaian. Nanti ketika mereka sudah menyelesaikan semua aktivitas, misalkan 4 minggu untuk pelatihan editor jurnal, misalkan nanti aktivitas sudah mereka tempuh semua selesai, nanti di sini otomatis si peserta itu akan bisa mendownload sertifikatnya. Nah, ini saya tidak bisa menyontohkan apa namanya materinya sekarang karena kan yang datanya masih nyangkut di yang Syekh Nurjati, ini belum apa namanya. Wah, sepertinya beliau kehabisan ini baterai ya. Oke, oke kita tunggu ya. Ali, halo, bisa disambung Pak Ali nih. Halo Pak Ali. Oh, ini. Pak Riantonya sepertinya baterainya habis perangkatnya. Pak Ali mungkin bisa bercerita. Nih, sticky note. Pak Ali, halo. Halo Pak Ali, ini Pak Rianto terlempar nih. Pak Ali bisa nyambung? Mungkin mau diuji cobakan di mata kuliah apa begitu? Ya, Pak Ali belum kedengaran suaranya.
Belum ada suaranya, Pak Ali. Kenapa ya? Pak Ali belum keluar suaranya kayaknya Pak. Pak Mujib, punten Pak Mujib. Pengaturan mic-nya, Pak. Baterainya habis tadi, nggak keburu. Ya Pak Mujib, Mangga, mangga. terkait dengan implementasi di kelas, kemarin kita sudah sempat implementasikan di kelas PJJ ya. Kita sudah FGD-kan juga di calon administrator, sebenarnya calon pengguna. Itu kemarin sudah kita FGD-kan. Nah, untuk kemarin yang sudah sampel itu kan kita terkait dengan eh, kursus terkait dengan strategi dakwah Islam di era digital gitu. Pelatihan dakwah Islam di era digital. Di situ sudah pelatihan kursus-kursus di kelas kecil untuk nyobain fitur. Nah, nanti eh, terkait dengan implementasi ke depan, ini kan yang belum kita lakukan itu adalah implementasi di kelas yang sesungguhnya aja. Jadi di kelas mainnya. Nah, ini untuk terkait dengan materi-materi karena segmentasinya kan ada 4 ya, sertifikasi, kursus dan pelatihan. Ini eh, kemungkinan akan kita ini alihkan ke pelatihan Pak Mujib. Nah, ini mohon Pak barangkali nanti di bimbingan karir atau apa ingin merequest nanti bisa langsung jadi objek penelitian kita. Nah, sehingga tahap berikutnya adalah kita kan uji di dalam apa tadi slide yang sudah disampaikan Pak Ali juga kan eh, yang belum kita lakukan adalah diseminasi ya implementasi di kelas yang sesungguhnya. Nah, kemudian ketika sudah implementasi kita bisa kemudian bisa mengambil data terkait dengan evaluasi efektivitasnya yang akan ada 3 metode yang kita gunakan yaitu apa metode statistik yang uji T ya untuk terkait dengan pengolahan nilai uh, pretest dan post-test dari pelatihan ini. Kemudian juga kita juga nanti ada kuesioner survei kepuasan. Nanti kita bisa dapatkan analisis deskriptifnya untuk metode statistiknya. Kemudian terkait dengan analisis data aktivitas pengguna. Nah, yang real ini yang kita belum belum dapatkan karena kita belum ya, implementasi ke kelas real ya. Nah, sehingga nanti dari analisis data aktivitas ini kita bisa dapatkan eh, metode statistik terkait dengan regresi linearnya, apakah memang fitur-fitur yang ada di dalam mock ini sudah efektif atau belum gitu ya, seperti itu. Jadi rencananya kemarin mata kuliahnya Pak Ali, Pak Mujib. Nah, Nggih, cuman nggih, kan waktunya kan kemarin kita 2 bulan ya Pak Mujib develop itu nggih. apa namanya belum cukup. Nah, di sini kan pelatihan saja bisa sampai 4 sampai 6 sampai 8 minggu. Nah, ini kalau untuk diuji cobakan di kelas PJJ, PJJ-nya kan masih aktif perkuliahan. Nah, nanti mungkin implementasinya bisa di jeda antara libur semester ganjil ke semester genap Pak Mujib. Oke, oke. Untuk 6 sampai 8 minggu untuk mata kuliah yang Pak Ali ampu. Oke, terima kasih Pak Rianto. Saya rasa cukup ya. Di Ya, sini Pak sudah Ali. hadir Pak Budi, nanti bisa memberi arahan pandangan ya terkait dengan pengembangan ini. Monggo Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Pak Mujib. Oh ini Pak Budi. Oh di Tadi, LP2M Pak Budi. tadi saya menyimak sambil bimbingan skripsi nih, mohon Oh, maaf. oke, ayo Pak Budi. Oh enggak. Iya. Baik, tadi saya menyimak samar-samar gitu ya, tapi eh, bisa menangkap apa yang sudah dipaparkan Pak Ali dan Pak Rianto ya. Eh, Kalau terkait nama, memang itu nanti namanya begitu ya Pak ya, MOOC gitu ya, MOOC gitu ya. Ya, MOOC tuh memang base-nya itu Pak. Jadi learning management yang di open dan dimasifkan gitu loh Pak. Oh, berarti memang pakai nama itunya ya, kayak Ya. Nah, cuman kayak oh, cuman untuk MOOC di kita itu kan basisnya kan basis OYER ya Pak ya. Jadi keislaman apa namanya konten-konten keislaman gitu Pak. jadi memang itu nggak bisa dirubah ya Pak Rianto ya.
Kalau istilah yang umum memang MOOC sih Pak. Hmm. Memang Itu OSIS. nama platform ya Pak Mas Rianto ya? Sebenarnya bukan platform ya. Kalau platform sih masih Itu nama tetap learning jenis management. ya, jenis Jadi LMS gitulah ya. ya LMS yang ditingkatkan gitulah istilahnya Pak. Hmm. LMS plus plus gitu. Iya. Karena di situ kan ada sistem administrasi juga Pak. Jadi kalau learning management kan khusus untuk internal, untuk pembelajaran gitu ya Pak ya. Nah kalau MOOC ini bisa juga pelatihan yang berbayar gitu loh Pak. Yang berbayar itu kan ada tadi kan ada backend administratornya juga, ada backend usernya. Jadi kita juga bisa eh, menjadikan misalkan kita buka pelatihan ini berbayar, misalkan pelatihan TOEFL misalkan berbayar, itu kita nanti sistem administrasi pendaftaran, kemudian dia di prof sudah bayar, kemudian ngikut kelasnya sampai dia nyetak sertifikat di learning manajemennya gitu loh Pak. Kira-kira nanti posisinya dengan Damel itu beririsan atau nanti menggantikan Pak? Eh beda segmentasi sih Pak. Kalau Damel itu kan memang khusus learning management ya apa namanya tidak di open ya Pak ya. Karena kan untuk learning management pembelajaran Oh iya. di UIN. Nah kalau ini kan kita bisa di open Pak. Makanya kan tadi ada juga fitur orang tua barangkali nanti ke depannya ada pendampingan buat anak-anak gitu loh Pak. Itu ada fitur orang tua, ada fitur bayar gitu seperti itu Pak. Bahkan mungkin tadi saya sempat dengar kaitannya dengan mitra itu memungkinkan ya Pak ya. Wah memungkinkan sekali Pak. Makanya ini Jadi BKM nanti kan banyak betul betul. bersinggungan Makanya dengan ini itu cocok ya. nanti kalau misalkan Mas Wahyono ketika bimbingan karir itu punya pelatihan-pelatihan apa yang berbayar ataupun gratis itu menggunakan ini Pak Ya. di bimbingan karir gitu. Jadi untuk Kan di kita PLU-nya kan belum ada yang menyeriusi tentang pelatihan itu sendiri ya Mas Rianto. ya betul betul betul. Jadi kayak di kita kan kemarin sudah dirancang assessment center, terus kemudian learning center itu ya, maksudnya yang khusus pelatihannya itu terkait dengan Betul. asesmen pembelajaran, itu kan belum nih kita nih. Iya Berarti nanti betul. bisa menempel di situ ya Mas Rianto ya? Iya betul Pak. Sebenarnya ini saya sama Pak Ali itu sebenarnya dapat ide juga dari Pak Toheri sebenarnya Pak. Kemarin Pak Toheri itu kan bilang, Mas ini bisa nggak ya ada pelatihan yang berbayar yang untuk supply ke pendapatan BLU, tapi base-nya base learning management gitu kan. Pak, itu sebenarnya idenya sebenarnya dari situ juga sih sebenarnya Oh iya. dari idenya Pak Toheri. Ya, ya. Oke, saya kira cukup Pak Mujib. Jadi Suaranya Pak Ali. sudah kelihatan tadi ya wujudnya ya. Sepertinya kalaupun ada kurangan-kurangan kayaknya tinggal sedikit lagi ya Mas Rianto ya. Ya tinggal implementasi di kelas sih Pak, karena kan Iya. memang kita 2 bulan tuh nggak cukup Pak. Ini waktunya untuk implementasi Pak. Kalau untuk develop kan sudah tuh Pak, sampai rilis ke IP public sudah. Cuman kan memang implementasi itu perlu waktu. Nah sambil itu kan kita dianalisis tuh terkait dengan fitur-fiturnya apakah memang sudah digunakan apa namanya familiar atau tidak gitu, mudah atau tidak gitu. Jadi itu saja Pak yang belum kita lakukan terkait implementasi di kelas mainnya Pak. Kalau harapan saya pribadi sih terkait nama itu, kalau memang bisa dirubah, kita rubah dengan nama yang familiar sih Pak. Ya betul betul bisa saja sih Pak, bisa Pak. Itu kan tinggal ngerubah domain saja. Nah, memang itu mock karena gini Pak, mocknya kemarin apa mocknya di apa di Jen apa juga namanya apa gitu, mock pintar gitu, LMS pintar atau apa gitu Pak. Itu memang bisa di ini kan Pak. Kita khawatir karena ini yang ngembangin Pak Muhammad Ali, dikira moh ini Muhammad Ali gitu ya. Gitu ya Pak Ali ya. Iya. Itu brand image-nya juga sudah kita image kan tuh Pak. Kita sudah nge-brand image-nya yang apa namanya berbasis budaya lokal Pak. Iya. Ya. Saya kira cukup nih Pak Mujib. Terima kasih Pak Budi ya. Mungkin nanti juga ada kursus mubadalah lah. Ya boleh Pak Mujib, boleh. Lewat MOOC gitu ya. Iya. Kemudian nanti ada juga mungkin Pak Ali untuk ini persyaratan tutor PJJ online tuh harus mengikuti MOOC dulu. Oke, siap. Ya, harus mengikuti MOOC. Jadi kalau ada penjaringan dosen baru ya, kemudian habis itu latihan di MOOC. Ya, di MOOC latihan gitu, memahami fitur-fitur, menjawab kuis, membuat kreasi apa begitu. Nanti dinilai oleh PJJ ya, admin.
oleh PJJ untuk bawa lulus, dia layak gak jadi tutor misalnya ya. Masa tutor zamannya cyber gak pernah aktif di Damel misalnya. Ini kan lucu gitu ya. Mohon maaf Pak Ali, mohon Ya, maaf. ya, betul Pak. Saya salah satu korbannya Pak, direpotkan, ditanyain terus Ya, jadi siang malam. harus semua harus bisa mock ya. Apa Damel atau apalah. Pokoknya dimasukkan aja sebagai syarat nih, ngikutin mock tentang Damel. Nanti Pak Arianto mungkin bisa ya mulai semester Bisa Pak, depan, bisa, kapan begitu. Coba bisa. tes Sudah. aja Pak. Jadi Ya, nanti fair lah gitu. bahan Kalau materinya ada, bisa langsung diinjek, ya ya. itu Ya. bisa langsung Betul, jalan betul. Pak. Iya. Sip. Gitu ya Pak Ali ya. Oke, siap. Siap. Sehingga benar-benar bermanfaat ini. Ya jadi tidak ada yang nanak nunuk gitu ya. Udah zaman sekarang itu ya nggak melek ya ditinggal aja gitu. Ya, betul. Oke, oke, makasih Pak Ali, Pak Rianto. Maka setelah ini siapa yang mau ada kepentingan mungkin bisa presentasi dulu. Pak Ayus, Bu Eri. Ya, Pak Asep siap nggak Pak Asep? Siap, Eh, hadir. oh, udah hadir. Saya Siapa dulu Pak Ayus dah. ya? Pak Ayus dulu boleh Pak. Boleh, boleh. Pak Ayus, maka Pak Ayus. Langsung aja Pak Ayus, kemarin kan sudah presentasi ya. Nah hari ini tuh highlight-nya apa nih gitu. Mungkin di sini ada Pak Budi juga, sehingga Pak Budi ini nanti akan familiar, kemudian ada apa yang perlu di insight di websitenya magang gitu ya. Mungkin terkait KKN gitu ya, atau mungkin KKN nanti di Akmal aja ya, atau apalah yang bisa dikonversi menjadi KKN di magang itu gitu ya. Nah, nanti kita ini. Maka Pak Ayus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jelas ya, warahmatullahi Bang wabarakatuh. Mujib Ya, ya. ya, ya. Intinya saja bahwa aplikasi imagang ini dibangun dalam rangka mensupport kegiatan idenya dari MBKM kemarin, gitu ya idenya. Jadi ada kegiatan-kegiatan BKP, kegiatan pengganti perkuliahan yang ada 9 poin itu, di mana itu ada riset, ada pengabdian, ada kegiatan di luar berupa magang dan seterusnya, itu ada 9. Nah, di kampus kita itu belum ada support system terhadap itu. Karena masing-masing fakultas dan prodi bergerak masing-masing. Nah, ketika ditanya, ada nggak proses sejenis manajemen magang di kampus kita secara institusi, universitas? Nah, itu belum ada. Sehingga ide untuk menyatukan itu keluarlah bagaimana caranya mengelola manajemen magang, itu satu atap. Ya, satu atap. Dibuatlah e-magang atau eternity ya, intern gitu, internship gitu, dibuatlah eh, aplikasinya, di mana di dalamnya itu sudah dibagi sesuai dengan pilihan-pilihan BKP dari prodinya. Ya, untuk 9 kegiatan itu BKP, pengakuan atau rekognisi kegiatannya. Nah, nanti di situ dijelaskan di lembaga atau perusahaan atau institusi apa bekerja samanya, nanti mahasiswa di mana, secara teknis pembimbingnya juga bagaimana, itu ada di sana, di sistem aplikasi dibangun. Itu termasuk juga proses monitoring, evaluasi, penilaian, dan penilaian. Ini semua akan tersistem di sana, monitoring akan tersistem di sana, dan itu sudah dirancang ya, sudah dibuat. Nah, sekilas ini akan ditampilkan, mangga Pak Yasir, ya, Yasir dan Mas Fikri, ya, untuk menampilkan. Nah, hasil diskusi kemarin, sistem imagang ini gambarannya seperti ini, tampilan depannya, terus juga nanti proses akan diperjelas lah oleh tim. Cuman ujungnya, kebetulan ini ada Pak Wahyono. Pak Wahyono hadir, nyimak nggak, Pak Wahyono? Nah, nanti Pak Mujib, si aplikasi ini akan diserahkan ke pusat karir. Ya, ya. Ya, Sebagai ini, pusat karir PIC-nya ya. sebagai super adminnya akan diserahkan. Nah, nanti secara teknis yang kemarin hasil FGD dengan Pak Mujib, progresnya seperti apa, ini akan disampaikan secara teknis. Ya, mangga Pak Fikri.
Agak kencang Baik, lagi. Pak, izin saya coba jelaskan ya sebagaimana yang sudah disampaikan waktu beberapa hari yang lalu. Mungkin sedikit saja dari yang kemarin itu. Kemarin itu adalah komennya mengenai laporan magang ya, Ya, menambahkan kategori SDGs. Nah, kita oke. sudah menambahkan kategori SDGs yang di mana ini ada 17 kategori ya. Di bawah ini nanti setiap laporan magang, mahasiswa bisa memilih kategori SDGs-nya seperti apa gitu. Kemudian di menu registrasi juga sudah kita tambahkan terkait ininya minor saja sih mungkin keterangannya yang tadinya hanya nama perusahaan sudah kita tambahkan dengan nama perusahaan, lembaga atau instansi. Mungkin seperti itu Pak, tambahan dari yang kemarin. Oke, cukup ya. Saya rasa sudah dicantumkan ya. Di SDGs-nya coba Kang, tadi saya mungkin perlu ditambahkan versi bahasa Inggrisnya ya. Versi bahasa Inggris. Nah, Ya, ini yang SDGs tuh, Pak, yang 17 poin. ya. Nanti Ya, ini ditambahkan bahasa Inggrisnya itu dikurung gitu. bisa, Misalkan bisa. equity and gender gitu. Ya, boleh. Ini Gitu. bisa ini Nanti 17 poin ya. ditambahkan terus bahasa Inggris biar mahasiswa tuh ya terbiasa gitu. Walaupun Iya, di sini ada terjemahan bahasa Indonesianya gitu. betul. Oke. Boleh. Kalau yang ekonomi ya di perbankan ya berarti kan ke ekonomi ya. Ya. Ya, Kemudian intinya judul 17-nya ngikuti item SDGs ikut aja gitu aja. ya. Iya. Dalam kurung. Ya, siap. Udahlah, masuk. Udah cukup Pak Ayus. Oke ya, deal ya. Deal. Bungkus. Ya. Pak Budi, ini magangnya ada SDGs-nya nih Pak Budi. Ya, iya seperti nanti yang di Akmal kan juga kita perlu ada ya. Nanti mungkin ada sesi sendiri ya Pak Mujib ya, yang Akmal ya. Ya, Akmal tersendiri Pak Budi. Tersendiri nanti. Sendiri nanti. aplikasinya. Ya. Ji. Betul. Kita lengkapi dengan versi bahasa Inggrisnya Pak. Yap. Oke. Cukup ya Pak Mujib. Cukup. Sekarang Oke. yang Akmal, coba Akmal nih, Pak Budi. Mangga Bu Eri, Pak Asep. Ya Pak, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak lama kok, sebentar lagi selesai ya. Tenang ya. Ada yang buru-buru nggak? Untuk Akmal Sejati, sebagaimana kemarin sudah disampaikan, tapi mungkin perlu ada yang 15 ditekankan di sini ya bahwa kenapa Akmal Sejati ini kemudian dikembangkan kembali karena memang ada beberapa kebutuhan ya, yang kemarin itu tidak tercover atau ada beberapa masalah ketika penggunaan yang lalu itu. Nah, termasuk salah satunya bahwa kita harus misalnya menginput data begitu dari apa namanya data IPD ya. Nah kalau sekarang ini kita sudah terintegrasi antara Akmal dengan apa namanya SIAKAD gitu ya. Jadi intinya ada model pengembangan API. Jadi ada penghubungnya gitu sehingga kalau misalkan data itu berubah di SIAKAD-nya maka kemudian nanti di Akmal juga akan berubah. Namun memang saat ini baru sinkronisasi data fakultas dan program studi. Tahap pengembangan selanjutnya nanti integrasi data dosen dan mahasiswa yang akan KKN. Termasuk yang sekarang ini juga bisa ditambahkan topik-topik KKN yang sekarang memang kan sudah berkembang atau jenis KKN ini kan sudah berkembang ya Pak Budi, sudah banyak begitu sehingga nanti bisa dibuat banyak begitu. Mungkin itu yang bisa ditambahkan untuk KKN aplikasi Akmal Sejati. Barangkali perlu dibuka lagi Ya, buka lagi apa Bu. namanya ya. Buka lagi. Pak Asep apakah siap bantu ini buka? Screen aja Pak Kang Asep Saywan. Izin share Jadi co-host. Atau diizinkan semua untuk share? sudah bisa lihat ya. Ini dosen ya? Iya, ini dosen. Saya mungkin mau izin memulai Bu Eri dan Ya, Pak Mujib. Mangga. Jadi kemarin sudah dijelaskan di presentasi sebelumnya di FGD bahwa pengguna aplikasi ini tuh terbagi empat hak akses,
yaitu yang pertama admin. Admin itu akan dikelola oleh PT IPD atau LP2M nantinya untuk mengelola data-data referensi berupa tadi sudah disebutkan antara lain fakultas, prodi, mahasiswa, dosen, dan data-data lain sebagai referensi, termasuk profil nanti profil universitasnya. Kemudian untuk hak akses berikutnya yaitu prodi. Prodi itu nanti yang akan menginputkan data-data mahasiswa karena saat ini aplikasi ini masih dikembangkan API-nya untuk dari sisi mahasiswa. Jadi untuk sementara data mahasiswa yang berhak mengikuti KKN masih harus diinputkan oleh bagian prodi, hak akses prodi. Nah, kemudian dua hak akses lainnya yaitu tentunya dosen dan mahasiswa. Dosen sebagai pembimbing dan mahasiswa sebagai peserta KKN. Tampilan mungkin saya ke admin dulu sebagai bahan review. Nah, ini untuk cepat saja mungkin yang nanti akan ada yang harus disetting itu adalah profil universitas. Nanti akan menghubungkan nama universitas dan logo-logo ini akan tampil di aplikasi secara keseluruhan di semua hak akses. Kemudian data fakultas ini sudah terintegrasi dengan API dan program studi juga. Nah, untuk data dosen dan mahasiswa ini saat ini masih dikembangkan untuk API-nya, sementara nanti bisa dilakukan import data dari Excel. Lalu admin harus membuat penjadwalan dan topik di sini. Dari LP2M akan men-settingkan tadi ada topik yang akan digunakan, lalu penjadwalan hingga nanti akan juga disetting titik mangsa untuk nanti penanggalan sertifikat serta background sertifikatnya sampai ke nomor sertifikat dan ke backgroundnya. Referensi lain juga nanti untuk lokasi KKN juga bisa diolah di sini. LP2M yang harus mengelola. Kemudian ini poin-poin penilaian pembimbing nanti bisa ditambahkan atau dikurangi, dan pembobotannya. Ini pembobotannya harus dalam jumlah 100% pun untuk juga penilaian mahasiswa. Kalau penilaian pembimbing ini penilaian mahasiswa ke pembimbing. Kalau untuk penilaian mahasiswa ini penilaian dosen ke mahasiswa, pembimbing ke mahasiswa. Sementara satu lagi itu penilaian sejawat antar peserta KKN, jadi mahasiswa ke mahasiswa lain. Kemudian nanti sudah pengelola nanti bisa diatur oleh LP2M siapa saja yang bisa mengakses dari sisi admin, prodi, dan lainnya ya, dengan hak akses masing-masing. Kemudian ini tadi selain prodi, admin juga bisa mengelola mahasiswa, tapi hak utamanya ada di prodi, tapi bisa di-bypass juga oleh pihak admin. Ini data dosen. Data dosen ini yang tadi saya ceritakan harus di input untuk sementara atau diimpor. Kemudian admin harus melakukan pembagian lokasi KKN berdasarkan topik. Nanti topiknya apa, nanti disettingkan pelokasiannya dan pembagian kelompoknya nanti, kelompok mahasiswanya. Kemudian ini laporan penilaian ke dosen, ini penilaian ke mahasiswa, ini laporan ke penilaian sejawat. Ini dari sisi admin. Kemudian kalau kita lihat dari sisi berikutnya ke prodi. Nah, ini dari sisi prodi itu berarti haknya adalah untuk mengelola data mahasiswa. Kebetulan datanya masih kosong. Jadi prodi itu harus menginput data-data mahasiswa yang berhak mengikuti KKN. Kemudian memvalidasi berdasarkan data-data mungkin dari data pembayaran atau data-data nilai yang menjadi persyaratan mengikuti KKN. Setelah divalidasi, maka si mahasiswa tersebut baru boleh dimasukkan ke dalam kelompok. Nanti kelompoknya itu akan dibagi juga oleh admin. Di sini akan terjadi
akan terkumpul, nanti akan masuk ke halaman ini untuk pembagian kelompoknya. Lalu hak akses berikutnya adalah mahasiswa atau dosen dulu ya. Mungkin dosen dulu. Nah, kalau dosen tentu hak aksesnya adalah melakukan monitoring dan penilaian serta pengelolaan kegiatan KKN-nya juga. Jadi bisa dilihat di sini data pesertanya bisa dilihat berdasarkan filter topik. Nanti yang menjadi tugas misalnya ini adalah contoh dosennya. Ini masih data contoh, misalnya Pak Aji ini ditugaskan untuk membimbing dengan topik desa digital. Nah, ini adalah daftar mahasiswa yang sudah di-assign ke topik tersebut. Kemudian Pak Aji ini harus melakukan monitoring, dia bisa mengatur jadwalnya di sini, jadwal kunjungan ke lokasi. Kemudian ini, kalau ini untuk laporan saja dari kegiatan mahasiswa per grup. Nah, yang terakhir ini adalah penilaian di ujung kegiatan KKN, pembimbing harus menginputkan nilai per mahasiswa masing-masing. Lalu nanti terakhir di hak akses mahasiswa. Kak Afik, Bobo, Kak. Hak akses mahasiswa itu berarti adalah melakukan atau melaporkan kegiatan dari KKN yang dilalui beserta kelompoknya ya. Ini ada kegiatan, dibuatkan data kegiatan kelompoknya, nanti mahasiswa itu akan terbagi dua, ada ketua kelompok dan peserta. Nah, itu harus disetting juga oleh admin, nanti siapa yang menjadi ketua kelompok dan siapa yang menjadi peserta kelompok. Yang mengelola data kegiatan itu nanti adalah ketua kelompok. Kemudian di sini setiap mahasiswa peserta KKN bisa menilai pembimbing, nantinya akan masuk nilainya ke bagian dosen. Kemudian melakukan penilaian ke sesama peserta dalam satu grup. Di akhir periode KKN setelah diberi nilai, maka peserta KKN bisa mendownload, ini masih belum ada contohnya karena ini belum disetting. Di sini ada sertifikat KKN berdasarkan contoh tadi untuk sampai dengan background yang disetting dan titik mangsa nanti akan ada di sini. Jadi sudah digital, itunya juga apa namanya, sertifikatnya tinggal diambil dari halaman ini. Kurang lebih penjelasannya tentang Akmal seperti berikut, Pak. Oke, Bu Eri mantap, mungkin Pak ada Budi. tambahan, Bu Eri? Pak Budi, J, terkait Akmal, Pak Budi. J, siap. Mangga Pak Budi. Oh ya, Baik, terima kemarin kasih. yang dari Pak Mujib itu kan ada bagaimana supaya nilai itu bisa muncul di akun Prodi ya, admin Prodi. Ini memang kita masih proses ya Pak. Jadi yang ada sementara ini Akmal nilainya masih muncul baru di admin umum ya, itu di KTPD atau di LP2M, tapi sudah bisa dikelompokkan per Prodi gitu. Ada pilihan-pilihan per Prodi. Ya, Gitu. ya. Jadi tujuannya kan agar Prodi bisa langsung Baik. ngunduh gitu ya, tanpa harus menunggu Bisa langsung ya, ya. apa-apa dari Tanpa harus LP2M minta gitu nunggu ya. atau dari LPM. Ya. Mungkin LP2M juga biasanya ini dulu nunggu dari dosen penuh dulu mungkin. Ya, Makanya apa kadang-kadang tidak langsung bisa, bukan kadang-kadang tidak langsung bisa diunduh di admin. ya, Tapi nanti kita coba. ya. Nilai itu kan real time ya, Enggak. real time. Iya. Atau mungkin ada cut off atau mungkin ada tombol on off gitu ya. Kapan Prodi bisa munduh gitu ya. Saya nggak Iya. paham pengaturannya. Itu belum, nanti mungkin proses ya kita tambahkan. Oke, kemarin yang SDGs gimana Bu? Belum ada Pak, kalau di sini belum ditambahkan. Oke, Oh, ya. mangga Ya, Pak berarti Budi. itu ini ya PR kita ya. Ya, Oke. Baik, terima kasih Bu Eri dan Ya. Mas Asep ya. Saya lihat tadi banyak perkembangan ya Bu ya, banyak perubahan, banyak penambahan lah ya.
Jadi memang yang kami harapkan yang pertama itu kan fleksibel gitu ya, fleksibel terhadap perubahan atau pengembangan gitu ya. Jadi dengan nanti ini langsung dikelola oleh kita sendiri, mungkin nanti oleh PTIPD begitu ya, sehingga kalau ada penyesuaian atau penambahan atau pengembangan, kami bisa dengan mudah untuk konsultasi dan meminta bantuannya begitu ya. Jadi ini kami senang dan nanti rencana kami di pusat pengabdian itu di awal tahun 2025 kami akan mensosialisasikan lebih dini ya, lebih awal terkait dengan KKN 2025 ya. Jadi dengan pertimbangan kita nanti ingin mengurai Bu Eri. Jadi mengurai kemacetan lalu lintas. Jadi KKN reguler yang berjumlah 2.500 dalam satu waktu itu ternyata kurang efektif ya. Jadi kurang efektif, jadi pengendaliannya agak rumit ya, agak repot, sehingga nanti kita akan urai menjadi beberapa skema Bu Eri. Jadi ada beberapa skema. Termasuk skema yang ingin kita kembangkan lebih lanjut itu adalah KKN rekognisi. Jadi KKN rekognisi yang kita mulai dari tahun 2023 dan 2024 itu adalah tahun yang kedua. Itu rata-rata kemarin baru berhasil menjaring 40 mahasiswa rata-rata. Dan itu bagus-bagus ternyata Bu. Bagus-bagus, bentuknya bervariasi dan kelihatan sekali mereka jiwa pengabdiannya gitu ya. Dan itu lalu kita apresiasi dan melihat yang bagus itu kita ingin memperkenalkan ini lebih luas kepada para mahasiswa. Jadi nanti melalui prodi-prodi semuanya itu lebih dini sehingga kemudian nanti kita bisa menjaring lebih banyak lagi mahasiswa yang sudah mempersiapkan sejak awal untuk berkegiatan pengabdian masyarakat yang nanti bisa diklaim di semester ke-7. Jadi nanti program KKN ini tidak lagi nanti diprogram di semester 6, tapi masuknya di semester 7 Bu nanti penilaiannya. Karena memang ketika kita entry-nya di program di semester 6 ternyata repot kemarin kita terlambat store nilainya ya. Karena pelaksanaannya itu kan Juli, Agustus ya. Sementara itu sudah lewat dari semester 6 ya. Sehingga kita terkait dengan penilaian itu kemarin termasuk mengalami keterlambatan. Jadi sudah kita sepakati kemarin bahwa nanti KKN itu diprogram di semester yang ke-7 ya. Jadi yang pertama adalah kita ingin memastikan nih Bu Eri, jadi apakah nanti sistem ini atau aplikasi ini memungkinkan untuk meng-create skema gitu ya. Misalkan tahun ini saya ingin atau kita memutuskan untuk ada 5 skema misalnya begitu ya. Apakah nanti itu memungkinkan di aplikasi misalkan saya atau kita beri nama skema A, skema B, C, D, E. Nanti itu tergantung jenis atau skemanya gitu ya. Kalau di Akmal yang awal itu kan nanti penandanya itu tahun gitu ya. Misalkan 2024 1, belakangnya itu 1 begitu. Jadi kalau saya ingin membuka 3 skema nanti kodenya itu 2024 1, 2024 2 itu nyambung begitu. 2024 3. Sehingga tertulis tahunnya itu enggak seperti tahun persis gitu Bu. Jadi nanti apakah di aplikasi yang baru ini memungkinkan untuk meng-create beberapa skema gitu ya. Nah yang kedua, apakah nanti memungkinkan di aplikasi ini pada setiap skema itu belum tentu tahapan dan syaratnya sama. Jadi apakah memungkinkan begitu? Karena nanti misalnya di skema KKN rekognisi itu kan tahapannya nggak sama ya. Jadi tahapannya itu adalah mereka itu sudah berkegiatan pengabdian, tinggal membuat laporan, lalu presentasi. Kan begitu tahapannya. Dan itu nggak ada DPL. Jadi
apakah memungkinkan nanti ada skema yang tahapan dan syaratnya itu beda gitu ya. Jadi apakah kita bisa men-setting seperti itu ya di aplikasi ini. Jadi mungkin itu yang paling penting sehingga nanti apapun bentuk skemanya itu ya kita bisa menggunakan aplikasi ini. Jadi sewaktu-waktu ada penambahan kita langsung buka nama skemanya ini, pendaftarannya dimulai dari tanggal sekian sampai sekian, tahapannya itu ini, syaratnya ini. Jadi yang belum tentu sama nanti ketika dia memilih skema yang lain, apakah memungkinkan untuk seperti itu. Mungkin itu dulu, Mas Asep ya. Ya, terima kasih Pak Budi untuk beberapa masukannya. Nanti kita akan coba kembangkan lagi. Mengenai skema tadi memang kalau nggak salah sudah bisa ya, bisa menambah, dan di sini ada waktu-waktunya pun bisa ditentukan gitu. Cuma untuk memungkinkan tahapan setiap skema yang tahapan dan syaratnya berbeda ini nanti kita lihat lagi apakah memungkinkan atau tidak. Atau mungkin nanti Pak Budi kita berikan linknya ya, barangkali mau coba-coba juga gitu, sehingga nanti kekurangan-kekurangan ini bisa diberikan kepada kami masukan-masukan tersebut sehingga bisa kita perbaiki lagi. Mungkin itu ya Pak Budi. Terima kasih sebelumnya. Siap, Bu. Makasih Bu. Sama. Mangga Pak Mujib. Oke, baik. Terima kasih. Nanti ditindaklanjuti ya Bu Eri dan tim. Kemudian sekarang siapa? Apakah ada yang mau mendesak? Ada keperluan? Bisa didahulukan? Boleh Pak, saya dulu Pak. Mangga, Bu Wulandari. Mangga langsung saja. 10 menit maksimal. Efektif Baik. saja. Ya, yuk. Kayaknya nge-lag ya. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah Bu Wulan? Udah, yuk di show. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kapus Penelitian dan juga Pak Kapus Pengabdian, Pak Mujib dan Pak Budi, serta Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kami berkesempatan untuk memaparkan terkait tentang laporan atau seminar progres penelitian afirmasi perguruan tinggi. Dari judul yang diajukan pertama, ini ada beberapa perubahan. Kalau yang terdahulu kan lebih kepada penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran kesusastraan Arab, ini lebih dikonkretkan gitu ya. Jadi bentuk teknologi digitalnya itu seperti apa gitu, berdasarkan masukan beberapa teman-teman yang ada di jurusan juga. Jadi akhirnya kami mengambil judul terkait tentang penggunaan e-modul berbasis Google Sites dalam pembelajaran kesusastraan Arab di Prodi BSA UIN Sibersyekh Nurjati. Latar belakang dan lain sebagainya nggak usah dijelasin ya Pak. Ya Bu, langsung aja. Langsung saja, langsung. Sedikit aja paling ya. Nah, sedikit gambaran umum, nggak perlu dibaca per satu persatu. Ayo, Mangga. Baik, salah satu dari produk gitu ya, website yang dibuat itu karena dia basisnya adalah e-modul berbasis
Google Set. Jadi Google Set ini kan adalah website sederhana yang bisa dibuat oleh siapa saja gitu ya, baik itu dosen ataupun mahasiswa, dan memudahkan untuk kita mengakses pembelajaran. Nah, ini saya mencoba untuk membuat salah satu website sederhana yang mencoba untuk memudahkan gitu mahasiswa dalam mengakses pembelajaran kesusastraan Arab khususnya. Karena beberapa hal, misalnya kalau kita lihat mahasiswa itu merasa kesulitan dari beberapa wawancara, pertanyaan gitu ya, merasa memiliki kesulitan dalam mengakses misalnya kitab-kitab turos gitu ya, kitab-kitab yang klasik gitu. Nah, terutama kalau kesusastraan Arab itu basisnya di karya sastra. Jadi karya sastra itu kaitannya dengan novel, dengan cerpen, dengan teks-teks drama dan lain sebagainya. Jadi di sini bentuknya itu mengkonekkan antar link saja sebenarnya. Jadi sudah ada link yang sudah settle, tapi lewatnya melalui web belajar BSA ini. Misalnya kalau mahasiswa itu mau atau membutuhkan referensi untuk mencari novel-novel Arab, itu dia cukup mengklik salah satu. Di sini kan ada beberapa pilihan, ada riwayah Arabiyah, ada Qisas Qasiro, ada Syair Arabi, ada Al-Kutub Al-Lughah Al-Arabiyah wa Adabiha. Jadi ini akan mempermudah sekali. Misalnya kita kasih contoh ketika mengklik Asy-Syi'rul Arabi ini. Nah, ini dia akan langsung diarahkan ke link Aldiwan.net gitu. Nah, di sini mahasiswa baik itu dari semester 1 sampai semester 8 yang membutuhkan beberapa referensi terkait tentang Syi'rul Arabi bisa langsung mengklik di sini, dan itu sudah banyak sekali ya. Kalau di sini dilihat ibhas fi aksar min 124.474 syair Arab yang ada di dalam website ini, dan ada 1.447 penyair, baik itu penyair laki-laki maupun penyair perempuan. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya website ini nanti tidak ada alasan lagi bagi mahasiswa khususnya di jurusan Bahasa dan Sastra Arab merasa kesulitan untuk mengakses beberapa al-maroji, awil masodir, atau beberapa referensi terkait tentang penugasan akhirnya gitu ya. Begitu juga misalnya kalau buku-buku kitab turos gitu ya, hanya mengklik lewat yang ini tadi, Alkitab, Al-Kutub, Al-Lughah, Al-Arabiyah wa Adabiha, maka akan dihantarkan ke link perpustakaan islamdigital.com. Nah, di sini sengaja saya buat linknya itu langsung ke bagian kategori kitabnya di bahasa dan sastra. Jadi tidak perlu muter-muter lagi, misalnya membahas Al-Quran, hadis, akidah, fikih, usul fikih, dia langsung to the point ke akses bahasa dan sastra. Nah, ini juga misalnya bahasa dan sastra itu banyak sekali item-itemnya, banyak sekali subbabnya. Ada sejarah dan perkembangan tarikh adab Arabi, ada Arab Arabi, kitab-kitab Nasr, kitab-kitab syair, kitab-kitab Al-Arud dan Nausorob juga di sini sudah komplit. Nah, yang dimaksud fokus dengan e-modul ini adalah kan saat ini kami sedang menyusun modul, terutama modul kesusastraan Arab. Nah, itu nantinya kan akan dibukukan dan akan ber-ISBN. Nah, tetapi nanti akan dibuat secara online. Nah, secara online itu nanti ada di sini. Karena modulnya itu 2 SKS, maka akan dibuat jadi modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Slide-nya belum berubah. 3 modul. Nah, di sini nanti misalnya modul 1 diklik, dia langsung masuk ke sini. Ada beberapa mata kuliah yang kaitannya
dengan kesusastraan Arab. Jadi saya mengambil kesusastraan Arab itu dengan cakupan maknanya yang luas, artinya tidak hanya pada satu mata kuliah kesusastraan Arab, tetapi hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah tersebut, misalnya nusus adab, al-adab al-mu'asir, tari adab al-arabi juga bisa masuk ke dalam kategori tersebut. Nah, misalnya dengan mengklik modul kesusastraan Arab ini, nah itu dia langsung akan terhubung ke modul digital tentang kesusastraan Arab sebuah pengantar yang di sini semuanya ada 117 halaman. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini saya juga menggunakan link website dari Google Set ini untuk absensi, terus untuk evaluasi baik itu UTS, UAS dan juga latihan. Nah, setelah diimplementasikan gitu kan, dipelurkan, terus diminta ahli gitu, pakar yang memang concern di bidang teknologi digital dalam pembelajaran bahasa dan sastra Arab. Kebetulan kemarin itu ada Prof. Dr. Said Salim dari International Madinah University kebetulan berkesempatan hadir itu ya pada kegiatan seminar internasional yang diadakan jurusan, dan sekaligus saya meminta beliau untuk berkesempatan untuk mewawancarai beliau dan sharing pendapat bagaimana terkait tentang teknologi digital dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya. Dan alhamdulillah banyak sekali masukan-masukan dari beliau, dan itu kami terapkan juga dalam beberapa hal yang tentunya ditambahkan dalam link website ini, website sederhana ini. Untuk rumusan masalahnya di sini adalah misalnya bagaimana pemanfaatan e-modul berbasis Google Set dalam pembelajaran kesusastraan Arab. Yang kedua, apakah e-modul berbasis Google Set ini mampu meningkatkan hasil belajar mahasiswa BSA. Yang ketiga, apa saja kendala dan solusi dalam implementasi e-modul berbasis Google Set dalam pembelajaran kesusastraan Arab. Adapun hasil ya, langsung saja di hasil. Nah, ini tadi adalah tampilan daripada e-modul berbasis Google Set tadi. Kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang tadi sudah di share gitu ya oleh Pak Muhammad Ali, Pak Ayus, Bu Eri, itu ini mah kalah jauh lah ya pokoknya. Ini mah hanya website sederhana saja, dan itu sifatnya hanya untuk pembelajaran saja, tetapi ya mudah-mudahan lewat Google Set yang e-modul berbasis Google Set ini tentunya akan menjadikan sebuah pembelajaran itu lebih mudah diakses, lebih mudah dipahami juga gitu ya, tanpa harus muter-muter lah gitu ya carinya. Nah, ini harapannya daripada penelitian ini adalah tentunya adalah peningkatan kualitas pembelajaran yang tadinya akses pembelajaran kesusastraan Arab itu masih sangat tradisional gitu ya, masih sangat klasik gitu ya, akan lebih menjadi digital gitu loh dengan adanya hadirnya e-modul berbasis Google Set ini. Terus aksesibilitas materi, artinya tidak harus di dalam ruang yang khusus gitu loh untuk mengakses materi, tidak harus bertemu langsung di dalam kelas. Dosen hanya menyampaikan beberapa materi, terus ada evaluasi langsung di dalam e-modul tersebut, sehingga meminimalisir pertemuan tidak harus selalu offline gitu ya, bisa online juga.
Yang ketiga, pengembangan kompetensi digital, terus minat dan partisipasi aktif mahasiswa, dan peningkatan daya saing lulusan tentunya. Nah, berdasarkan penelitian terkait tentang pemanfaatan teknologi digital dalam bentuk e-modul berbasis Google Set ini, kesimpulan sementara adalah e-modul berbasis Google Set memiliki potensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kesusastraan Arab. Sebanyak 97,4% daripada 39 responden ini merasa sangat terbantu dengan adanya e-modul ini. Yang kedua, sebagai perbaikan saran itu sepertinya perlu ada peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan baik itu terhadap dosen ataupun juga mahasiswa. Karena berdasarkan hasil kuesioner yang kami sebarkan ke beberapa mahasiswa baik itu di semester 1, semester 3 dan semester 7 itu masih banyak sekali yang berkeluh kesah dengan akses internet yang terutama di kampus ya yang masih sangat tidak stabil gitu. Jadi terkadang susah diakses sehingga pembelajarannya sudah siap, pembelajarannya sudah digital, tapi akses internet yang disediakan itu tidak stabil, tidak maksimal. Nanti di lampiran juga kami sertakan juga di laporan antara itu ada beberapa contoh e-modul berbasis Google Site yang sudah 80% jadi. Terus ada juga hasil wawancara pakar dari Prof. Sayyid Salim yang dari International Madinah University. Ada juga hasil kuesioner terhadap para pengguna e-modul berbasis Google Set ini dan draft proceeding. Jadi tema ini juga sudah pernah kami presentasikan pada kegiatan konferensi internasional bahasa sastra dan pengajarannya beberapa bulan yang lalu, yaitu tepatnya pada bulan Oktober akhir, dan itu sedang judulnya juga terkait tentang pemanfaatan e-modul berbasis Google Set dalam pembelajaran kesusastraan Arab, dan insya Allah nanti akan jadi sebuah prosedur. Itu saja laporannya Pak Kapus terkait tentang penelitian yang sudah kami lakukan selama beberapa bulan ini. Itu progresnya. Barangkali nanti mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, sangat kami harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wulan. Nanti jangan ke proceeding ya Bu Wulandari ya. Ke jurnal aja Bu Wulan. Ini kan ini pembelajarannya nanti di setting online full atau apa? Kalau modul Google Set ini. Sebenarnya tidak harus online Pak, jadi bisa juga offline. Jadi kalau online itu sebenarnya hanya bisa diulang kembali gitu materi-materinya, bisa dibuka, dan modul itu disediakan secara berjenjang. Jadi modul 1, modul 2, modul 3 sampai modul ke-7 sampai terakhir pembelajaran. Jadi misalnya kalau modul 1 nanti di dalamnya juga ada evaluasinya sekalian. Kalau misalnya belum lulus modul 1 tidak bisa lanjut ke modul 2 gitu, Kak. Oke, ini berarti bisa ini sudah diterapkan belum? Sudah, tapi belum maksimal. Jadi kan berapa kelas siswanya? Sudah di kelas, tapi saya kan targetnya untuk ada 7 modul, 7 bab maksudnya, dalam satu modul itu 7 bab, Pak. Nah, itu baru sampai ke 3 modul aja. Oh, ini distance learning nggak? Atau full di kelas? Kalau yang kemarin itu masih tatap muka sih, masih tatap muka. Beberapa kali masih bertatap muka, terus untuk evaluasinya saya online. Evaluasinya online ya? Ya, jadi masih hybrid sih Pak, jadi tidak full online, hybrid learning lah. Oke, saya rasa ini praktik baik ya untuk
pembelajaran bahasa Arab, mungkin bisa cari jurnal-jurnal internasional yang tentang teknologi pembelajaran ya. Ini kan masuk ke teknologi pembelajaran ini, bisa gitu ya. Atau kalau Iya, atau kalau memungkinkan gitu ya, kalau memungkinkan untuk desain distance learning gitu ya. Untuk desain distance learning itu juga bisa. Banyak jurnal Scopus yang bisa gratis ya di Irodel gitu ya. Irodel itu Q1 dia gratis dia. Tapi untuk distance learning. Kemudian ada jurnal teknologi yang di Kanada juga gratis tuh Q3 kalau nggak salah. Q3 gratis. CCLT itu ya. CCLT kalau nggak salah tuh. Nah, CCLT itu di Kanada Q3 gratis juga itu. Nah, untuk proceeding di skip dulu aja ya. Dulu aja. Arahkan luarannya, outcome-nya ke jurnal-jurnal internasional bereputasi. Ya, kenapa kita harus ke sana? Ya, satu, meningkatkan reputasi kampus gitu ya. Ini kan juga menjadi body of knowledge juga untuk pengembangan kampus cyber gitu. Kampus cyber sehingga perlu publikasi yang punya reputasi yang baik gitu lah maksudnya. Yang punya dipublish di jurnal reputasi yang baik. Tidak perlu takut ya untuk submit ke sana. Mungkin saya rasa bahasa bukan kendala ya Bu untuk Bu Landari ya. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, saya yakin bisa lah. Kalau memang memerlukan proofreading ya, proofread itu bahasa Inggris yang native atau bahasa Arab. Bahasa Inggris native ya, anggarkanlah 1,5 atau berapa dari bantuan jurnal ini bisa. Ya, cari yang jurnal-jurnal yang gratis dulu, coba cek ombak. Bahasa Inggrisnya di proofread, di native, ke native gitu ya. Nanti biar readable ya, dapat dimengerti oleh orang-orang asli mereka, orang bahasa ibu mereka, dan bukan bahasa ibu kita walaupun kita ini ya nyun sewu. Tuh, Pak Budi ada masukan Pak Budi? Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Wulandari ya. Ini bagus ya menurut saya ya. Kebetulan saya menggunakan Google Sheet itu dari tahun mungkin sudah 4 tahunan ya Bu ya. Jadi saya manfaatkan itu untuk pembelajaran juga Bu. Jadi di situ ada bahan ajar, ada asesmen dan seterusnya. Dan terakhir saya memanfaatkan Google Sheet itu untuk alternatif kemarin menggantikan Akmal itu Pak Mujib. Jadi apa kita memanfaatkan itu yang kemarin sudah kita share sebagai media KKN, termasuk KKN jarak jauh kemarin kita sementara menggunakan Google Sheet ya. Dan itu memang cukup simple ya. Jadi ini memang cara bikinnya mudah sekali ya. Tetapi menu-menunya nggak kalah canggih gitu ya. Nah, saya kira penelitiannya Bu Wulandari itu berangkat dari setidaknya dua hal begitu ya, dua latar belakang, dua hal yang melatar belakangi gitu ya. Yang pertama yang harus kelihatan kan memang kekhasan pembelajaran sastra Arab itu sendiri gitu ya. Jadi kekhasan dari kebutuhan atau masalah-masalah atau kendala-kendala yang khusus untuk pembelajaran sastra Arab gitu ya. Jadi apa sih yang umumnya atau biasanya dialami oleh para mahasiswa atau dosen dalam pembelajaran sastra Arab gitu ya. Jadi karena ini juga sampai muncul di judul, berarti pasti pengembangan ini atau penelitian ini berangkat dari kekhasan kebutuhan dari pembelajaran sastra Arab gitu ya. Nah, pasti ada hal-hal yang mungkin itu nggak ada di atau nggak menjadi kebutuhan di pelajaran yang lain, tapi di sastra Arab itu ada bagian ini yang itu memerlukan begini dan seterusnya ya. Sehingga itu perlu dijawab salah satunya melalui apa yang berbasis digital ini. Yang kedua, kan hari ini sumber belajar itu melimpah ruah begitu ya. Jadi kalau kita searching misalnya yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab atau sastra Arab atau budaya Arab
itu videonya ya sangat banyak, kemudian teksnya juga sangat banyak. Tetapi itu kan berserakan begitu ya, berserakan. Jadi yang kalau itu disatukan, dipertemukan dalam satu media, yang kalau oleh Bu Wulandari itu adalah menggunakan Google Sheet itu ya, sehingga kita menjadi lebih mudah ya. Jadi karena sudah jadi satu di situ ya. Jadi di bagian ini nanti lalu ketika siswa itu atau mahasiswa itu perlu mendapatkan gambaran bagaimana budaya atau kondisi atau mungkin situasi daerah dan seterusnya tentang Arab. Oh, perlu di sini di bagian ini nanti ada video atau link video yang menggambarkan itu, begitu ya Bu ya. Betul, Pak. Jadi saya kira itu bagus ya. Jadi menjadi salah satu kekuatan kita yang kalau semua modul perkuliahan dosen di UIN Siber itu punya begitu ya, maka sepertinya itu yang akan mengokohkan kita menjadi semakin pantas disebut UIN Siber, gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya bagus ya. Hanya mungkin kesimpulan tentang bahwa ini berhasil meningkatkan tadi itu kan mungkin perlu ini ya Bu ya. Karena nanti eksperimennya kan harus terkontrol begitu ya. Jadi kemarin eksperimennya gimana Bu? Satu kelompok? Jadi kalau yang kemarin itu eksperimennya saya ambil dari beberapa kelas yang saya ajar gitu Pak. Jadi semester Terus diberi ini gitu ya Bu ya? ya. Diberi treatment ini gitu ya. Terus Ya. hasilnya ternyata bagus gitu ya. Jadi saya ada before after gitu. Jadi Oke. misalnya saya masih menerapkan pembelajaran tradisional, tidak menggunakan Google Sheet ini gitu. Misalnya ketika harus mentaskil karena misalnya kita mempelajari terkait tentang nusus adab itu kan hurufnya gundul tuh Pak, tidak ada shackle-nya tuh. Tidak ada shackle-nya kan. Nah, itu terkadang kan mahasiswa sulit tuh. Masih manual. Kadang harus membahas satu paragraf aja lama sekali kan, karena itu terkait tentang kedudukan nahu sorofnya. Nah, setelah beberapa kali pertemuan secara tradisional, tidak menggunakan media digital, nah setelah UTS itu saya mulai masukkan pembelajaran melalui e-modul dan Google Sheet ini. Jadi ketika misalnya saya bilang ketika kalian susah ini mentaskil, kalian bisa buka aplikasi Taskil gitu. Aplikasi Taskil tuh tahu nggak? Oh nggak tahu Bu gitu mereka kan. Oke, aplikasi Taskil tuh saya jelaskan dulu seperti ini. Aksesnya kemana? Kalian bisa buka di Google Sheet yang saya buat sederhana ini dan kalian tinggal mengklik itu langsung dihantarkan ke Taskil tersebut. Tinggal memasukkan kata yang huruf gundul itu, dan itu ketika diklik Taskil sudah muncul beserta shackle-nya. Artinya mereka punya perbandingan. Oh iya ya, ternyata pembelajaran kesusastraan Arab lebih cepat, mudah dipahami, lebih efisiensi waktunya gitu. Nah, setelah beberapa kali pertemuan, 4 kali pertemuan dengan menggunakan e-modul dan Google Sheet itu, barulah saya memberikan mereka kuesioner gitu Pak. Sejauh mana mereka merasakan manfaat daripada penggunaan teknologi digital ini gitu. Ya. Yang aplikasi Taskil tadi itu begitu Arab yang masih gundul itu di entry, dia langsung muncul harokatnya Bu? Iya, muncul harokatnya. Meskipun kita tidak bisa percaya 100% ya Pak sama aplikasi, kan mereka kan tidak pasti benar. Jadi butuh pendampingan juga sih, butuh ini dalam konteks pembelajaran nahwu ya Bu ya? Ya kayak nahwu sorofnya. Mungkin ada pertanyaan Bu. Jadi terkait penggunaan aplikasi yang tadi itu di tahap konfirmasi setelah mereka belajar nahwu pemahamannya ya, baru mereka
perkenalkan ada loh aplikasi dan ini kita bisa manfaatkan untuk ngecek atau mengkonfirmasi apakah pemahaman kita itu sudah betul atau masih salah, kan gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi kita manfaatkan untuk begitu, untuk mengkonfirmasi, untuk pembanding, ataukah kita lewati masa belajar nahwu itu dan mereka kita arahkan untuk langsung saja menggunakan ini, aplikasi ini. Oh, kalau Karena ini kan sebelum bahaya, Bu. Karena ini kan bahaya. Iya, kalau sebelumnya sih Pak, jadi ini apa before pengenalan terhadap e-modul ini saya tradisional, jadi manual, masih mengajar manual gitu Ya. terkait nusus adab. Sebenarnya saya bukan mengajar nahwu sorofnya Pak, nusus adabnya, teks-teks Adabnya. sastra itu. Kan kalau nusus adab kan dia membahas teks-teks sastra Arab gitu, baik itu berupa puisi maupun syair. Nah, tetapi ketika Berarti bukan fokus ke nahwunya ya, Bu ya? bukan. Oke. Makanya tadi kan saya tanya, ini dalam konteks pembelajaran nahwu atau bukan, Bu? Iya. Nahwu kata Ibu kan gitu ya. Iya, bukan. Kalau iya berarti kan bahaya, Bu. Nggak boleh dengan cara yang tadi kan. Oh iya, Itu bukan. kita manfaatkan hanya untuk mengkonfirmasi atau pembanding gitu ya. Iya. Tadi itu maksudnya nahwu itu karena kalau bicara konteks taskil kan kita bicara ini bunyinya apa, aba, abu, abi. Nah, itu kan baru konteksnya nahwu, Pak. Tapi kalau saya ini lebih ke pembelajaran nusus adab sebagai bagian dari mata kuliah kesusastraan Arab gitu. Oke. Baik, sepertinya itu aja, Bu. Cukup. Ya, makasih Pak Budi. Masya Allah, tadi ternyata slide-nya tidak berubah ya. Masya Allah. Tadi ganti-ganti slide berarti tidak berubah ya, Mbak Wulan ya? Bisa Di tadi. awal, Bu. Tapi di akhir berubah. Yang Ibu nunjuk Google Slide-nya nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, nggak tahu. Saya pikir tadi saya berubah, di sana juga berubah gitu. Oke, mangga Bu Wulan. Wulan Andini ya. Mangga. Terakhir nanti Baik. Pak Wahyono. Ya. Oke, mangga. Baik. Izin share screen dulu, hapus. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kapus Penelitian yang sudah mempersilakan saya untuk menyajikan laporan antara dari tim saya. Nah, untuk judulnya, pengembangan model pembelajaran digital berdiferensiasi untuk mahasiswa generasi X, Y, dan Z pada Prodi PJJ di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Ini waktu itu kan latar belakangnya karena kita yang sudah UIN ini menuntut terus bertransformasi dalam pembelajaran digital. Nah, adanya Prodi PJJ ini kan banyak mahasiswa yang sudah bekerja, sehingganya dalam lingkup generasi digital, generasi digitalnya juga beragam, ada generasi X, Y, dan Z. Nah, perbedaan karakteristik generasi digital ini menuntut adanya pengembangan pembelajaran digital berdiferensiasi. Nah, penelitian ini menggunakan model R&D
Board and Goal dengan sudah dilakukan itu baru 4 tahapan. Yang pertama itu tentang Research and Information Collecting. Nah, di sini kemarin kami sudah menyebarkan angket analisis kebutuhan pembelajaran berdiferensiasi kepada 111 orang mahasiswa PJJ yang terdiri dari apa ini tuh tidak terlihat ada 11 mahasiswa yang generasi X, 60 mahasiswa generasi Y, dan 37 mahasiswa generasi Z. Dan terdiri dari semester 1 sampai semester 5 di UIN Cyber Senurjati Cirebon. Nah, lalu kami juga mengumpulkan data dengan memperkuat hasil analisis angket tersebut. Kami melakukan wawancara ke 6 dosen dan 4 mahasiswa. Lalu, punten ya Pak, sebentar dulu. Punten ya Pak, aduh anak sayanya teriak-teriak. Lalu di tahap selanjutnya, ini dari hasil analisis angket pembelajaran berdiferensiasi ini, kami mencoba untuk mengembangkan beberapa bentuk konten dan kegiatan pembelajaran serta penilaian gitu ya untuk yang berdiferensiasinya itu dengan melakukan uji terbatas di mata kuliah Pancasila di PJJ PGMI. Nah, lalu ini beberapa hasil analisis angket pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu diferensiasi konten. Ada beberapa banyak pertanyaan yang kami ajukan, tapi intinya itu untuk yang generasi X itu mereka lebih merasa sumber belajar yang paling memudahkan itu adalah PowerPoint. Nah, hal ini juga dialami oleh generasi-generasi lain yang mengatakan generasi Y dan Z juga merasakan kalau lebih mudah kalau materi yang disampaikan itu berbentuknya PowerPoint. Nah, di dalam ada ketika ada pilihan e-book atau chapter book gitu ya. Malah di generasi X yang tadinya itu saya menyangka itu generasi X mereka suka membaca gitu ya Pak, mereka malah tidak memilih hal itu sebagai sumber materi yang memudahkan mereka. Nah, lalu sedangkan di generasi Y dan Z itu ada beberapa yang memilih chapter book atau e-book. Nah, lalu saya juga menanyakan wawancara kenapa kok katanya itu kan di PJJ itu ada modul juga. Kenapa kok tidak menyukai chapter book atau e-book? Katanya kalau modul itu malah harus memakan banyak waktu mereka untuk memahami materi. Nah, dan kalau PPT kan lebih ringkas, jadi mereka lebih menyukai itu. Nah, lalu ini untuk yang diferensiasi proses, ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang paling mereka sukai ketika saat sinkronus dan asinkronus. Untuk yang generasi X, ketika kegiatan sinkronus, mereka itu lebih suka diskusi atau tanya jawab. Nah, hal ini juga dialami oleh generasi-generasi yang lain. Generasi Y dan Z juga menyukai diskusi dan tanya jawab. Lalu selain itu, mereka lebih menyukai tentang mendengarkan dan mendengarkan
penjelasan dan mencatat katanya. Lalu untuk kegiatan asinkronusnya, nah yang lebih disukai itu adalah forum diskusi di ketiga generasi ini. Lalu untuk yang generasi X, nah ini tidak suka malah menyaksikan video, sedangkan di generasi yang 2 masih ada yang urutan keduanya adalah menyaksikan video ketika kegiatan asinkronus. Lalu untuk yang diferensiasi produknya, untuk format tugas yang paling disukai oleh generasi X, Y, dan Z itu sama, yaitu mengerjakan soal esai. Nah, ini saya wawancara gitu ya. Kenapa lebih suka soal esai? Karena katanya kalau soal esai itu lebih jelas, ada soal dan mereka mengerjakan. Kalau misalkan soal berbentuk video atau soal yang lain itu mereka harus lebih lagi effortnya untuk memahami petunjuk pengerjaannya, dan kan itu relatif lebih lama untuk dikerjakan. Itu untuk yang hasil uji terbatas itu Pak belum saya analisis, karena terlebih untuk yang diferensiasi produknya kan memasuki UAS itu baru minggu depan, sehingganya belum ada hasilnya, respon terhadap formulasi model pembelajarannya. Itu, terima kasih. Barangkali ada masukan. Oke, terima kasih Bu Wulan. Coba tunjukkan Bu Wulan tadi yang grafis tuh, Bu. Yang slide terakhir ya. Kalau di PJJ PGMI itu sudah siap belum modulnya, Bu? Bu Ya. Wulan. Oh, iya Pak. Kalau di PJJ PGMI itu sudah siap belum modulnya? Nah, untuk modul itu, untuk yang semester 1 kebetulan MK-MK yang institut Pak yang saya pilih. Jadinya kan modulnya itu ada dari yang PJJ PAI. Kalau untuk yang mata kuliah jurusan itu kan belum ada. Ada ya. Makanya saya menerapkannya di MK Pancasila. Kebetulan sudah ada modulnya. Oke, oke. Coba yang grafis terakhir tuh halaman itu berarti 6 ya? Oke. Oh, yang ini ya. Yang ini Pak. Diferensi produk ya, coba di slideshow. Iya ini, sudah. Analisis studi kasus. Paling banyak membuat video ya, senangnya ya. Esai Pak. Esai ya. Oh, esai. Lalu mereka ngerjain. Kalau Tapi, video itu katanya terlalu ribet, lalu mungkin kurang jelas petunjuknya gitu Pak. Nah, karena kan tapi kan mahasiswanya terdiri dari beberapa generasi dan ada ya, memang yang membuat video gitu, ada yang menyukai untuk membuat ya. video. Jadi nanti di pedoman pembelajaran berdiferensiasinya mungkin kami akan menjelaskan lebih detail kalau kalau menugaskan mahasiswa untuk membuat video tuh ada seperti apanya gitu, rambu-rambunya gitu. Oke, yang paling banyak ini membuat esai ya. Iya, Ya generasi X. Kalau generasi Y sama juga ya. sama Pak. Ketiga generasi ini Z, Z juga sama. sama Menarik ini. Ternyata generasinya. X, Y, Z ini punya kecenderungan ya, suka membuat esai. Yang paling tidak disukai itu apa ini? Dari Kalau X, yang kalau X itu video ya. kalau X Kalau kalau tidak Y, ada yang membuat poster, Pak, poster digital. Karena fokus mungkin di kalau sana. generasi X kan untuk aplikasi digital seperti Canva, seperti itu kan mungkin tidak itu ya, Pak ya, kurang bisa gitu. Terus generasi Y poster ya. Generasi Z, Generasi Z itu membuat artikel oh, buat artikel ya. dan yang biru itu analisis studi kasus ya, Studi artikel. kasus ya. Iya, Menarik ini untuk diperdalam, mungkin perlu diwawancarai nih Bu. Menurut saya iya. sih.
Baru sekilas kemarin tuh Pak Om wawancaranya. saya perlu diwawancarai, misalnya kecenderungan generasi Z itu mengapa susah membuat artikel gitu ya. Iya, Kemudian generasi X ini susah membuat video nih. Kemudian generasi generasi Y ya, itu susah membuat poster digital ya. ya. Generasi X itu Pak tidak ada yang memilih membuat poster digital malah. Oh, berarti benar Iya. tuh. Poster digital nggak ada ya? Tidak ada, karena kan ya itu Oh. kata saya kan kalau poster digital kan membutuhkan Canva seperti itu kan, kemampuan itu kan mereka tidak miliki. Padahal poster digital kan tidak harus pakai Canva, pakai PowerPoint juga bisa ya. Hal-hal yang sederhana tuh. Pakai Office juga bisa. Iya. Microsoft Office, Word gitu ya. Terus PowerPoint itu juga bisa tuh untuk buat poster tuh. Walaupun posternya mungkin tidak sebagus pakai Canva ya, Iya, iya. tapi bisa lah. Maksudnya saya pernah mendengar atau membaca ya di media sosial ya. Jadi generasi X, Y, Z itu dia tidak tahan terhadap tantangan yang berat. Membuat Hmm. mengkreatif, buat poster itu kan juga perlu mikir dan kreativitas ya. Atau mungkin itu juga selaras ya dengan apa yang ada di medsos itu. Nah, ini maka perlu diperdalam itu, ditanya. Jadi apa namanya triangulasi data ya. Ini kan sudah Iya, dapat data angketnya ya. Nah, iya betul. kemudian ditanya secara face to face. Mungkin dari hasil angket itu kan ketahuan siapa yang menjawab itu ya. Ini disampel berapa orang yang dari 3 generasi itu diteliti ya lebih dalam, diwawancarai gitu ya, sehingga Hmm. nanti mendapatkan data yang lebih bagus gitu, dan yang lebih bagus. Saya rasa ini kalau dipublikasikan juga menarik ini. Jadi kecenderungan generasi X, Y, dan Z dalam pembelajaran misalnya. Ini menarik ini kalau ini temuannya bagus. Artinya bisa memberi kontribusi terhadap pengetahuan baru ke depan untuk mendesain bagaimana sih sebaiknya pembelajaran kan begitu ya. Iya. Atau outputnya apa sih yang harus dikuasai gitu. Karena generasi ZX itu kan generasi digital gitu. Malah justru mereka tidak mampu untuk membuat misalnya poster itu kan menjadi temuan yang menarik gitu ya. Hmm. Atau membuat video harusnya mereka lebih tertarik itu gitu ya. Iya betul. Oh, gitu. Mungkin Itu. kalau soal SI kan Pak ada ChatGPT, Ya, mungkin Pak. ya itu tuh. Nah, Iya, seperti ya, itu. ada kecenderungan itu tuh lebih menarik, makanya perlu diwawancari, Bu. Iya, iya Yang betul. paling ekstrim, yang paling rendah, dan yang paling banyak itu yang perlu diwawancara itu. Ya, siap-siap Pak. Tuh. Nanti Pak Budi menambahkan ini. Assalamualaikum Pak Budi, masih bergabung Pak Budi? J, Pak Mujib. Ya, moga Pak Budi. Oke, baik. Bu Wulan, terima kasih. Ya Pak. Ini sampelnya berapa responden, Bu? Ini 111 Pak. Mahasiswa ya, Bu ya? Iya, mahasiswa PJJ. Oh, masih PJJ. Mahasiswa PJJ, PJJ PAI, PJJ HKI, PGMI, dan PBA kemarin yang mengisi. Itu Kalau memang SPI di-share luas ya, Bu ya? Di-share secara luas. 100 berapa, Bu? 111 Pak. J, 111 itu memang direncanakan segitu atau dapatnya segitu, Bu? Dapatnya segitu Pak. Dapatnya segitu. Iya. Kan populasinya berapa nih, Bu? Nah itu Pak, Populasinya. kalau seluruh mahasiswa PJJ kan ada ribuan ya Pak. Nah tapi nggak ada lagi yang mengisi. Nggak ada Saya lagi sudah mengisi, minta Bu. tolong ke Pak Ali juga. Iya, iya, iya. Iya. Itu memang anu ya, Bu ya. Kan terkait sampling itu kan eh, salah satu yang harus terpenuhi kan keacakan ya, Bu ya. Bahwa mereka yang mengisi itu betul-betul memang terpilih secara acak gitu ya, Bu ya. Kan populasi kita itu kan
tersebar luas ya se-Indonesia. Jadi meskipun yang paling banyak itu di Jawa Barat, tetapi mahasiswa kita itu kan ada yang di bagian timur ya, menyebar merata ya. Jadi yang kita khawatirkan itu ternyata yang banyak mengisi itu memusat di Jawa Barat gitu ya, di Jawa Barat. Jadi ada Bu, yang dari luar ada Bu. Nah, kemarin itu saya lupa Pak untuk mencantumkan domisili. Oh iya, Karena Bu. kan saya tidak kepikiran gitu ya Pak untuk domisili yang saya yang saya tulis itu hanya generasi saja Pak, usia. Generasi ya. Iya. Itu mahasiswa PJJ bisa lintas generasi dah Bu. Bisa Pak. Oh iya ya Generasi PJJ ya. Pak. Ini bukan reguler ya. Iya, PJJ, yang PJJ betul ya. generasi X PJJ. ya. Yang paling banyak mengisi di Yang Y, Pak. Bu. Apa? Yang Y dari 28 tahun sampai 43 tahun. 100 sekian tadi itu 3 generasi, Bu. Iya, betul. Berarti masing-masing sekitar 30-an gitu ya? Tidak, Pak. Ini kalau X itu paling sedikit yang mengisi. Iya, berapa, Bu? 11 orang mahasiswa. Oh, cuma 11 ya, Bu ya? Jadi kalau penelitiannya Ibu ini kan ada 3 populasi sebenarnya ya, nyebutnya ya. Populasi generasi X, populasi generasi Y, populasi generasi Z. Ya. Jadi nanti ngambil sampelnya juga sampel untuk populasi X, populasi Y, populasi Z gitu ya. Jadi kalau melihat ukuran sampelnya, kayaknya memang masih kurang ya Bu ya. Iya Pak. Masih kurang. Terus cara ngambil sampelnya juga sepertinya belum memperhatikan keacakan ya Bu ya. Jadi atau dalam statistik itu istilahnya probability sampling gitu ya. Sekiranya setiap orang punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel atau responden gitu ya. Karena di statistik itu kan ada hukum begini Bu. Haram hukumnya membuat kesimpulan atau generalisasi kalau sampelnya itu tidak diambil secara acak gitu Bu. Jadi gimana caranya supaya acak? Kita akan punya daftar populasinya nih Bu. Di PJJPA itu ada daftar mahasiswa. Di situ sampai ada nomor teleponnya atau nomor WA-nya. Misalnya generasi yang termasuk X itu ada 1.000 orang, misalnya begitu ya. Saya akan ngambil 200 atau ngambil 100 secara acak. Cara ngacaknya bisa dengan di lotre, bisa dengan kelipatan. Ternyata 100 itu terpilihlah mahasiswa nomor ini, ini, dan seterusnya. Lalu kita hubungi, kita kirim melalui WA itu. Maka mereka yang terpilih itu sebagai sampel itu betul-betul memang acak gitu ya, acak. Nah, kalau populasinya ada beberapa area yang bisa menjadi pembeda, maka nanti sampelnya harus terwakili dari Indonesia bagian timur, Indonesia dari kota-kota besar dan seterusnya gitu ya Bu ya. Ini masih bisa ditambah kan Bu sampelnya Bu, supaya nanti kesimpulannya lebih kuat ya. Karena ini kan survei ya Bu ya. Ini sebetulnya ini Pak apa pengembangan. Nah. Oh ini uji cobanya gitu ya Bu ya? Ya ini untuk sebelum mengembangkan apa ya pedoman pembelajaran. Oh ini nanti untuk dasar pengembangan ya Bu ya? Iya betul Pak. Jadi ini survei kecil-kecilan dulu gitu ya Bu ya? Untuk gambaran kira-kira apa sih gitu ya Bu ya? Tadi tugas yang dimunculkan itu berbasis digital semua ya Bu ya? Tugasnya Tadi tugas yang ditawarkan memang ini saja ya Bu ya? Iya, ada 5 sih Pak kemarin. Ada yang analisis misalnya termasuk presentasi itu enggak ada ya Bu ya? Oh, kalau itu yang proses Pak. Proses. Prosesnya itu. Tapi di situ hanya kalau kan kalau di PJJ itu materinya tuh lebih ke dari dosennya Pak. Nah, jarang sekali, mungkin ada beberapa tapi jarang sekali yang
mahasiswa presentasi gitu. Tapi itu kan bagian dari penugasan ya Bu ya. Iya, Jadi oke. jadi perlu ditambahkan teman. Mungkin ya Bu ya. Kan macam penugasan itu banyak ya. Iya, Mungkin. Sehingga mungkin orang-orang dulu ya yang sudah tua sekarang, barangkali dia masih suka dengan tugas-tugas yang model begitu gitu ya. Jadi mungkin ada pilihan yang itu sudah menjadi hal yang biasa orang-orang di zaman itu kita munculkan ya. Jangan-jangan dia masih suka model yang begitu gitu ya. Mungkin cukup Kalau ya. ini Pak, yang masuknya ini membuat artikel ilmiah atau makalah. Tapi di sini hanya makalah, masuk Tulisan. presentasi atau tidak? Itu teks ya Bu ya. Itu karya tulis ya Bu ya. Oh iya. Karya tulis. Kurang spesifik ke makalahnya dipresentasikan ya Pak. Presentasi. Mungkin cukup Ibu. Ya. Nggih. Pak, kalau misalkan ini untuk yang angketnya hanya untuk apa dasar dari pengembangan pedomannya, apakah harus tadi diulang lagi Pak pemilihan sampelnya atau bagaimana ya Pak? Kalau memungkinkan lebih baik kan gitu Bu ya. Kalau Ya. memungkinkan. Tapi kalau mungkin sebagai studi pendahuluan, mungkin hanya survei awal gitu Bu, bisa saja ini cukup gitu ya Bu ya. Meskipun mungkin belum cukup kuat gitu ya. Kalau dilakukan Pak, ini kalau setiap generasinya itu berapa sampelnya, berapa persen ya Pak? Jadi kalau formula untuk menentukan ukuran sampel itu kan banyak rumusnya ya Bu ya. Bisa menggunakan rumus Slovin ya. Bisa menggunakan yang paling mudah, ada yang menyebut kalau penelitian deskriptif cukup 20% kan gitu Bu. Jadi kalau ada 1000 diambil 200 ya. Atau Ibu menggunakan formula Slovin ya. Yang N sama dengan N besar per 1 plus N besar kali E kuadrat. E kuadrat itu margin error ya. Kita mengendaki margin errornya berapa gitu. Kalau mengikuti kaidah-kaidah ilmu statistik begitu gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Jadi kalau dilakukan lagi ini bisa jadi artikel juga ya Pak ya. Betul Bu, Punya bagus angketnya Bu. juga. Kan kita punya daftar populasinya. Iya. Jadi maka memungkinkan untuk kita mengambil sampel secara acak, lalu kita menghubunginya, kita kirim via WA gitu ya. Iya betul. Kepada orang-orang yang terpilih secara acak tadi itu. Jadi ada daftar, lalu kita acak. Ngacaknya itu bisa diundi, bisa pakai kelipatan, ya sistematik. Mungkin setiap kelipatan 50. Berarti orang nomor 1, orang nomor 50, orang nomor 100, orang nomor 150, orang dan seterusnya gitu. Atau kelipatan 10 ya dan seterusnya. Itu nuhun Pak sarannya. Ini Ji, banyak masukan. Sami-sami Bu. Cukup Ibu. Oke. Itu nuhun Pak Kapus. Ya, terima kasih. Pak Wahyono, halo, sudah mengudara?